Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal wa ala kulli ni'mah. Wassalatu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ul khatimi lima sabaq wa nasir haqqi bil haqqi wa hadi ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hukum Islam dan Tantangan Modernitas. Mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Al-Ustadz Khaidarullah MHI. Makalah ini kami susun, yaitu saya Fikidul Hukmi dengan nomor induk mahasiswa 101190255 dan juga teman saya M. Zaki Yusuf dengan nomor induk mahasiswa 101190233. Hukum Islam dan Tantangan Modernitas. Umat Islam tidak perlu takut terhadap proses modernisasi. Yang penting mereka harus mengetahui prospek modernisasi mana yang bertentangan dan mana yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan kaidahnya. Apalagi modernisasi untuk meningkatkan kemajuan dan memudahkan kita menjalankan tugas agama adalah merupakan keharusan. Modernisasi seperti tersebut merupakan proses pembangunan peradaban bumi yang ditugaskan Allah kepada manusia. Standar yang digunakan untuk memilah mana modernisasi yang baik dan benar dari yang buruk dan salah tidak lain adalah agama Islam. Oleh karena itu, dalam era modernisasi berlanjut sekarang, umat Islam perlu memperdalam ajaran agama Islamnya. Di sini ada dua sub pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama hukum Islam dan eksistensinya di dunia Muslim, dan yang kedua yaitu tokoh-tokoh pembaharu dalam pengembangan hukum Islam. Yang pertama yaitu tentang hukum Islam. Term hukum Islam dalam bahasa Indonesia adalah sinonim dari term fikih dalam bahasa Arab. Fikih secara etimologis berarti memahami. Secara terminologis berarti studi tentang hukum-hukum Allah mengenai perbuatan subjek hukum atau mukallaf yang digali dari Al-Quran dan hadis dengan mengerahkan potensi akal atau ijtihad dengan metode tertentu. Eksistensinya di dunia Muslim. Hukum Islam berkembang sejalan dengan perkembangan dan perluasan wilayah kekuasaan Islam serta persentuhannya dengan budaya dan bangsa-bangsa lain. Hukum Islam berkembang pesat pada saat Islam mengalami masa keemasannya pada zaman dinasti Abbasiyah. Bersamaan dengan itu pula muncul tren-tren pemikiran atau mazhab hukum Islam yang memperkaya wacana hukum Islam dan mempercepat dinamikanya. Hukum Islam di wilayah kekuasaan Islam berlaku sebagai hukum positif yang berlaku bagi seluruh rakyat. Eksistensi hukum Islam di Indonesia. Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan Islam itu sendiri. Hukum Islam merupakan bagian yang penting, jika tidak disebut yang terpenting dalam Islam. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam dan intisari dari Islam itu sendiri. Menurut teori eksistensi, hukum Islam telah ada dalam sistem hukum nasional dan menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya dalam sistem hukum nasional. Pengertian dari redaksi telah ada hukum Islam di atas adalah yang pertama, yaitu hukum Islam merupakan bagian integral dari hukum nasional. Yang kedua, dengan kemandirian dan kekuatan wibawanya, hukum Islam diakui oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional. Yang ketiga, norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional. Yang keempat, hukum Islam sebagai bahan utama dan sumber utama hukum nasional.
Selanjutnya, untuk tokoh-tokoh pembaruan pengembangan hukum Islam akan disampaikan teman saya, Saudara Muhammad Said Yusuf. Tokoh-tokoh pembaru dalam pembangunan hukum Islam. Muhammad Abduh. Muhammad Abduh yang lebih dikenal sebagai Syekh Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 Masehi atau 1265 Hijriah di desa Mahaliat, Nasr, Kabupaten Al-Buhairah, Mesir. Ayahnya bernama Abdul Hasan Khairullah, berasal dari Turki, dan melalui ibunya Muhammad Abduh mempunyai silsilah keturunan sampai kepada Umar bin Khattab. Muhammad Abduh yang dikenal sebagai seorang ulama yang menolak taklid, salah satu tokoh pembaru hukum Islam, banyak menghasilkan pemikiran hukum sebagai hasil ijtihad, yaitu tentang riba, perkawinan dengan ahli kitab, perkawinan poligami, kewarisan, dan tentang sembelih Nasrani dan Yahudi. Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho dilahirkan pada tahun 1865 di Al-Qalamun, suatu desa di Lebanon. Latar belakang pendidikannya dimulai dari madrasah tradisional di Al-Qalamun. Kemudian dia meneruskan pelajarannya ke Sekolah Nasional Islam atau Madrasah Al-Watoniyah Al-Islamiyah di Tripoli. Pemikiran-pemikiran pembaruan yang dimajukan Rashid Ridho tidak banyak dengan ide-ide gurunya, Muhammad Abduh Al-Jamaluddin Al-Afghani. Demikian materi yang kami sampaikan. Banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.